discuss. Nah, di mana kami SMK Trirakna mempunyai 2 jurusan Pak, jurusan akuntansi dan jurusan multimedia. Dan juga tahun ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kebetulan waktu kita ikut prosesnya, ikutnya prosedur tesnya. Nah, SMK kami itu mandiri berbagi. Mandiri berbagi berarti pengembangan sendiri. Dan kami memang membuat satu perancangan pengembangan sendiri, beda dengan mandiri berubah ya. Nah, akhirnya kami coba discuss dengan pihak dinas, dan kami memang orientasinya ke bisnis Pak, ke bisnis kayak seperti startup gitu ya. Dan pengembangan ini bahwa siswanya kita inginkan dari sejak dini mereka itu sudah kita bekali dengan bisnis yang mereka inginkan. Nah, sekarang sudah berjalan. Tahun kemarin 2021-2022 kita sudah gulirkan itu, dan kita melanjutkan dengan catatan kita harus ada banyak kerjasama dengan baik pihak perguruan tinggi maupun dunia usaha industri. Nah, sudah ada beberapa dunia usaha industri yang terlibat, ada yang sebagai teaching factory, workshop, dan pihak kampus juga gitu. Nah, karena kami punya jurusan multimedia yang sekarang multimedia itu berubah nama jadi DKV, desain komunikasi visual. Nah, saya sampai ngomong waktu itu kepada kami, bisa nggak dapat pendampingan gitu ya Pak? Karena jurusan kami multimedia itu memang baru juga berdiri tahun kemarin 2021-2022, dan kami segala sumber daya itu kita coba perbaiki sehingga kita bisa seritme dengan apa yang menjadi kebutuhan perguruan tinggi dan juga apa yang menjadi kebutuhan dari dunia usaha. Sehingga anak-anak itu bukan sekedar lulus dan sebagai pencari kerja semata, tapi selain mereka bisa melanjutkan ke level yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi, mereka juga menjadi pelaku usaha. Itu yang kita mau golkan di SMK Trirakna. Makanya sarana dan juga program itu kita sudah buat semua, dan tadi kami ada titip Pak sedikit program kami yang multimedia, mungkin kira-kira ada yang bisa dibantu oleh pihak Telkom sini ya, di situ teknologi Telkom. Kami berterima kasih banyak Pak kalau bisa ini kita ada strategi seperti Pak Rektor juga sudah sampaikan bahwa ya, kita bisa membangun kinerja dan juga saling ada kerjasama dalam berbagai bidang lah. Kami welcome jika pihak dari Institut Telkom Jakarta ini ada hal-hal yang ingin diusulkan atau ada hal program yang ingin dikolaborasikan dengan SMK, kami sangat welcome sekali. Itu aja dari saya Pak, terima kasih. Informasi yang tadi disampaikan sebetulnya apa yang menjadi kebutuhan dan juga kapabilitas kita sepertinya match Pak. Jadi kalau kita bicara pada apa yang sedang kami kembangkan dan akan terus kami kembangkan, memang salah satu kekhasan dari Institut Teknologi Telkom Jakarta ini adalah fokus di aplikasi ICT, untuk kami menyebutnya CDE Pak, Creative Industry, Digital Economy, dan Entrepreneurship. Dan kita semua tahu bahwa Creative Industry ini kan sektornya ada 15, tapi dari semua sektor ini kan yang paling besar itu adalah di digital creative industry. Jadi creative industry berbasis digital, di mana multimedia adalah di dalamnya. Oleh karena itu memang sudah menjadi komit dan program kami bahwa kami mengembangkan ke sana Pak. Ya, jadi walaupun di TLU di Bandung sudah ada DKV dan sudah cukup besar Pak. Kebetulan saya pernah jadi dekan di Fakultas Industri Kreatif. Di sana kami punya 5 program studi, yang terbesar memang adalah DKV. Dan DKV ini memang peminat terbesar di multimedia Pak. Sebelumnya itu ke desain grafis, tapi desain grafis sudah mulai berkurang. Di kami juga ada advertising, juga tidak terlalu besar, tetapi yang paling besar adalah di media. Jadi minatnya memang anak-anak itu sama. Sehingga ketika kita bicara penjurusan pun terpaksa kita pakai passing grade yang lebih tinggi ini untuk multimedia itu. Ya, dan sejalan dengan itu maka kita juga sekarang sedang menyiapkan untuk perizinan pembukaan program studi DKV juga Pak, dan kita tinggal menunggu, mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi ya Pak.
Jadi mudah-mudahan dalam waktu 1 bulan ke depan izin itu sudah keluar sehingga kita bisa open juga ke publik ya yang mau bergabung. Jadi kalau misalkan sekarang masih kelas 11 ya insya Allah tahun depan udah pas tuh Pak bergabung sama kita. Dan kita tidak hanya akan membuka di kafe Pak, rencananya kita akan buka ke game teknologi juga kita akan buka, kemudian ke animasi film juga kita akan buka karena multimedia itu kan cabangnya luas Pak, bisa kemana-mana. Itu yang menjadi salah satu kehasan kami adalah di kreatif industri. Kemudian yang kedua adalah di digital ekonomi ya. Karena kita lihat kan ekonomi digital ini menjadi sebuah keniscayaan Pak ya, di mana semua aktivitas keseharian kita kan sekarang nyaris semua bisa kita lakukan melalui gadget kita Pak ya. Jadi kalau Telkom itu bilangnya the world in your hand gitu. Jadi dunia itu sekarang tuh ada dalam genggaman gitu. Dan kuncinya kan bagi kami itu ya kami menyebutkannya DNT Pak, device, network, dan application. Jadi program studi yang ada di kami itu semuanya kami plot di tiga bidang ini. Jadi ada yang ke device, ada yang ke network, ada yang ke application. Jadi yang application itu ya sistem informasi yang ada sekarang, kemudian di network ada D3 sama S1 teknik telekomunikasi, kemudian yang ke device salah satunya adalah teknologi informasi. Jadi saat ini memang kami baru membuka yang core Pak, di teknik telekomunikasi, sistem informasi, dan teknologi informasi. Jadi baru 3 ini, ya, 4 dengan D3-nya. Tapi in proses kita sedang urus untuk perizinan informatika dan DKV. Kelihatannya yang akan keluar lebih awal adalah DKV. Sehingga nanti saya kira gayung bersambut kata berjawab lah Pak. Jadi apa yang menjadi harapan Bapak itu juga sekarang yang sedang menjadi fokus pengembangan kami. Dan di era nanti ketika kami sudah menjadi Telkom University Kampus Jakarta, itu akan lebih besar lagi peluangnya Pak, karena semua program studi yang ada di Telkom University di Bandung tentu juga nanti bisa ikut memperkuat kita di sini ya. Jadi DKV yang sudah lebih lama di sana itu juga tentu akan empowering DKV kita di sini. Karena kalau kita bicara yang di Bandung itu semuanya hampir semua yang program studi lama itu sudah international certification, accreditation Pak. Jadi semuanya memang sudah sangat unggul ya. Jadi itu barangkali juga menjadi satu niat pendorong kami mengapa kita perlu melakukan integrasi supaya Telkom tidak terlalu banyak ini brandnya, udah cukup saja Telkom University dimanapun, bedanya yang di kampus Jakarta, yang di Surabaya bedanya kampus Jakarta gitu saja. Jadi semuanya akan memiliki quality dan layanan yang sama gitu. Itu yang memang sekarang ini sedang kita proses Pak. Jadi terima kasih Pak Henry, Pak Ivan, Pak Anjo ini untuk diskusi kita. Maka kalau masih ada kita juga selain ada SMK ada SMA-nya Pak. Seringkali kita itu kalau ada program-program ini SMA-nya juga ikut gitu, kita ikut dilibatkan. Nah memang SMA kita itu kurikulum merdeka tapi mandiri berubah. Nah beberapa kali mereka minta ke kami juga bahwa kalau ada perguruan tinggi join dong kami, gitu kan. Nah seperti apa yang sampaikan Pak Ibu, memang siswa-siswa kami memandang kalau masuk di institut Telkom itu susah Pak, jauh koneksinya gimana, caranya gimana. Nah ini seringkali muncul di benak mereka. Maka itu ketika dapat peluang dari Kementerian BUMN kemarin dan disposisi yang ke Telkom, langsung saja nggak bisa dikasih lewat begitu saja lah ya. Nah ini kayaknya mesti harus masuk ke kerjasama. Tapi ternyata memang Pak Arun welcome sekali ya, sudah oke, kami sudah merundingkan dengan para dewan guru dan anak-anak. Tapi nanti ada kasih case baru lagi ke mereka bahwa perguruan tinggi yang kita tawarkan bukan cuma ya itu lagi tiap tahun itu terus kan. Padahal mereka tolong dong, apalagi di multimedia ya. Mereka kan butuh yang memang benar-benar ke jurusan mereka ya. Nah dengan adanya Telkom kita sangat antusias lah ya.
kami berharap sih ada kelanjutan yang lebih signifikan ke depan lagi, sehingga entrepreneurship yang kami harapkan tuh dengan visi misi yang dari PT Telkom juga bisa sejalan. Itu aja sih Pak tambahan saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita juga entrepreneurship sejalan gitu. Jadi kalau mereka bisa masuk ke Institut Telkom Jakarta, ya akan terjamin lah pekerjaannya seperti apa gitu ya. Harapannya dari saya sih seperti itu. Kerjasamanya jangan lama-lama nih bapak-bapak gitu kan. Kita mau hasil implementasi, saya udah nggak sabar gitu kan. Mau memperkenalkan Telkom ini ke anak-anak saya gitu ya. Ya bisa. Karena yang masuk lagi kampusnya itu lagi gitu ya. Ini yang kalau dari Telkom menurut saya agak spesial ya buat ke anak-anak. Kayaknya kalau mau masuk Telkom itu jauh banget ya. Karena mau ke sini. Saya harap dengan kerjasama ini ada kesempatan anak-anak kami juga bisa kuliah di sini gitu ya. Amin. Caranya gimana? Siapa tahu school juga ada beasiswa ya Pak. Amin. Ya, buat anak-anak kesempatan, kita dikasih kesempatan kuliah di Telkom, punya gengsi yang tinggi juga gitu. Karena nama Institut Telkom ya di mana-mana sudah menggaung agak jauh juga gitu ya kemana-mana. Anak-anak kami juga senang juga, cuma belum kesempatan. Nah, sekarang lah ada kesempatannya kerjasama dengan Telkom. Kerjasamanya tidak hanya dengan pendampingan, mudah-mudahan anak kami senang dengan bapak-bapak dosen-dosen atau ibu dosennya yang ke sekolah kita, ya sehingga mereka punya semangat lebih. Ya, mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi kalau saya minta teknisnya dipercepat, ya karena ini betul jangan lama-lama ada opportunity. GPL nggak pakai lama. Sama-sama win-win ya Pak, karena Yeah. kita udah kelas 11 sekarang Pak. Oh, iya. Udah kelas 11 ya. Tahun depan udah kelas 12, mereka akan menentukan. Kalau ya baru SMK, kalau nggak kerja kan kuliah. Iya. Ya, ada opportunity juga yang Telkom Jakarta buat bisa ke sini. Itu aja yang kita harapkan. Semoga selama ini kayaknya belum ada lulusan SMK baik SMA Trirata itu kuliah ke sini. Belum ada. Semoga dengan kerjasama ini ada masuk ke sini. Amin. Nggak ke kampus-kampus yang itu lagi. Ada yang lain. Terima kasih Pak Ibu, selamat pagi dan siang. Ya, Mas.